Bukan hal baru jika dunia lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia, tapi mungkin akan lebih mengejutkan lagi jika kenyataannya orang Singapura, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, dan Shanghai lebih akrab dengan kota Singkawang daripada orang Indonesia sendiri. Singkawang adalah salah satu kota besar di Provinsi Kalimantan Barat. 60% penduduknya adalah keturunan Tionghoa. Penamaan kota Singkawang muncul dalam beberapa versi bahasa. Versi Melayu menyebutkan Singkawang berasal dari nama pohon tengkawang, salah satu jenis tanaman yang hanya tumbuh di wilayah hutan tropis. Versi lain yakni versi bahasa Cina menyebutkan Singkawang berasal dari kosakata Shan Koyang. Secara harafiah, kata Shan Koyang berarti gunung mulut lautan. Maksudnya suatu tempat yang terletak di kaki gunung dan menghadap ke laut. Kentalnya pengaruh budaya Tiongkok mendominasi keseharian penduduk Singkawang. Tanda-tanda khas budaya Tiongkok tersebar di setiap sudut kota. Bangunan vihara dan kelenteng yang dapat ditemukan di setiap jengkal kawasan menunjukkan pengaruh kuat budaya Tionghoa. Tanda-tanda itu semakin tampak tatkala warga Singkawang menyambut hari-hari besar Cina seperti Imlek dan Cap Gomeh. Tentu ada sejarah yang melatar belakangi hijrahnya orang-orang Tionghoa ke kota Singkawang. Ada beberapa versi memang. Versi pertama menyebutkan bahwa migrasi orang Tionghoa ke Singkawang bermula ketika armada Cheng Ho bersandar di pelabuhan Sungai Raya Bengkayang pada tahun 1407 sebelum Masehi. Ada pula yang menyebutkan sejarah kedatangan etnis Tionghoa sudah terjadi sejak abad 12 ketika pasukan Tiongkok mendirikan pangkalan militer di Kalimantan Barat. Versi lain yang boleh jadi paling banyak diketahui adalah saat orang Hakka atau Kek mulai bermukim di Monterado pada abad 16. Adrius Wandi, salah seorang etnis Tionghoa yang mengaku sebagai generasi kedua yang tinggal di Singkawang, bercerita, gelombang migrasi penduduk dari Tiongkok baru terjadi pada abad 18. Mula-mula mereka bekerja di pertambangan emas Monterado atau membuka perkebunan karet dan lada. Dalam perjalanannya, tambang emas kemudian diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda di akhir abad 19. Nah, pada mulanya orang Tionghoa itu pertama sekali ya, sebelum ada kegiatan tambang emas ya, orang Tionghoa itu banyak dipekerjakan oleh orang Belanda itu. Sebagai pekerja atau kuli untuk dipekerjakan untuk memungut hasil hutan. Dan pada abad ke-16 ternyata di Kalimantan Barat ini, terutama di Menteradu itu, ya, yang dekat daerah kota Singkawang dan Mempawah, terdapat tambang emas. Yang pertama sekali itu membuka tambang emas ada kerjaan Sultan Mempawah. Dia mendatangkan itu apa? Pekerja-pekerja dari orang Tiongkok ya, orang Cina ya, Tiongkok ya, daerah selatan untuk dipekerjakan daerah tambang di daerah Mempawah dulu. Dan ternyata pada waktu orang Tionghoa yang dipekerjakan di Mempawah itu katanya banyak emas dan mendatangkan hasil yang memuaskan. Nah, terus hal ini terdengar oleh Sultan Sabas. Akhirnya pada pertengahan abad 18 ya, itu Sultan Sabas juga mengikuti jejak dari Sultan Mempawah untuk mendatangkan pekerja penambang dari Tionghoa. Dan daerah lokasinya yang tepat itu di daerah Menterado. Kira-kira 20 kilo ya dari Singkawang itu ya. Sebenarnya waktu itu kota Singkawang belum ada gitu.
Di Monterado yang kini berkembang sebagai kecamatan, masih terlihat sejumlah galian bekas tambang emas, sisa peninggalan petambang emas Tionghoa di masa lalu. Meski telah dilakukan eksplorasi sejak abad 16, hingga kini potensi tambang emas yang terkandung di kawasan Monterado masih sangat besar. Lokasi penambangan terkonsentrasi di Sungai Raya hingga ke hulu-hulunya. Tak heran jika kegiatan penambangan masih terus dilakukan oleh perusahaan berizin dan juga penambang rakyat. Dari 3.000 hektar lebih kawasan potensial, hanya 10% saja yang belum terganggu kegiatan eksplorasi.